Saya ingin menanyakan tentang RUU PPRT. Sebentar. RUU PPRT ini sudah digantung 20 tahun dan saat ini telah memasuki hari ke-150 aksi demo mogok makan untuk mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Akibat tidak disahkannya RUU ini mengakibatkan 10 juta pekerja rumah tangga bekerja tanpa perlindungan dari payung hukum. Semangat, ayo kita kasih tepuk tangan dulu untuk Dinda. Karena pengesahan RUU ini ada masalah tentang bias gender, lalu perbedaan kelas sosial, dan juga relasi kekuasaan, sehingga banyak sekali kasus yang akhirnya berujung damai karena kekuasaan dari majikannya. Yang ingin saya tanyakan adalah, seperti yang kita semua tahu, pengesahan RUU ini ada di tangan para pejabat, yang dimana mayoritas dari pejabat pasti mempekerjakan pekerja rumah tangga yang didominasi oleh perempuan. Bagaimana langkah yang akan Bapak ambil untuk menjamin hak-hak pekerja rumah tangga? Karena selama ini undang-undang ini ditunda selama 20 tahun karena tidak ada yang mewakilkan suara dari pekerja rumah tangga. Saya sendiri sebagai PRT, Pak. Saya di sini mewakili. Terima kasih. Kamu udah menyuarakan suara PRT. Saya sendiri sebagai PRT, saya udah mungkin lebih dari 25 tahun, mungkin bahkan lebih. Apakah Amin kelak mendukung pengesahan UU untuk perlindungan pekerja domestik atau PRT di Indonesia? Kami sudah berjuang 20 tahun lebih, tetapi dihambat di DPR. Bagaimana terobosan Bapak mengingat koalisi Bapak kecil hanya 3 partai? Seperti itu. Saya dari Jala PRT mewakili 6 juta PRT di seluruh Indonesia. Kami keluarga miskin dari 40 juta penduduk di Indonesia yang kami mencari nafkah sebagai PRT untuk menafkahi keluarga. Terima kasih. Prinsipnya, dan menurut saya RUU ini harus diproses, harus dituntaskan sehingga ada perlindungan kepada para pekerja rumah tangga di Indonesia. Tuntaskan itu. Dan ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Satu, memastikan penghidupan yang layak. Itu nomor satu. Yang kedua, kita harus memastikan adalah jam kerja yang manusiawi. Karena ini mendasar sekali. Kemudian yang ketiga, perlindungan sosial, perlindungan kesehatan bagi pekerja rumah tangga. Ini yang harus kita lakukan. Dan tidak kalah penting, ada pencegahan atas eksploitasi pekerja di bawah umur. Jadi umur minimal untuk bekerja itu harus diterapkan, sehingga memang mereka akan terlindungi. Lalu sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Dan kita di pemerintah harus menyediakan balai-balai pelatihan sehingga mereka memiliki keterampilan yang membuat mereka bisa bekerja lebih baik dan mudah-mudahan mendapat pekerjaan yang lebih baik. Bahkan yang tidak kalah penting adalah bantuan untuk mereka ikut kejar paket. Karena banyak pekerja rumah tangga adalah anak-anak yang putus sekolah di kampungnya. Kalau mereka berada di perkotaan, mereka harus diberi akses, berikan hak untuk belajar lewat PKBM sehingga mereka bisa dapat kejar paket
A atau paket B atau paket C, sehingga mereka bisa mengerjakan itu. Kami punya pengalaman Bu soal ini. Ada pekerja rumah tangga di tempat kami yang bekerja hanya lulusan SMP dan kemudian lulusan SD mungkin, dia kejar paket SMP, kejar paket SMA, dan sekarang dia sedang kuliah di universitas untuk dapat. Saya itu datang dengan perasaan saya pernah terekspos dengan soal kemiskinan. Karena saya mengurusi Indonesia Mengajar, Pak. Yang mengirimkan anak-anak terbaik ke pelosok-pelosok negeri. Dan kalau ke sana itu, kalau tempat tidak ada listrik, tidak ada sinyal telepon, infrastruktur tidak ada, sudah terbayang kan? Berarti dia terbelakang, miskin, begitu. Nah, alhamdulillah saya ditakdirkan mengurusi itu dan melihat begitu banyak tempat. Jadi saya rasanya tahu kemiskinan. Lalu mulailah kampanye. Datanglah ke kampung-kampung di Jakarta. Dan ketika mulai mendatangi kampung-kampung di Jakarta, di sini Pak, saya seperti, dan saya katakan berkali-kali, rasanya seperti saya baru melihat kemiskinan. Seperti orang yang belum pernah lihat kemiskinan. Karena kemiskinan yang ada di tempat ini adalah kemiskinan yang ekstrim. Habis sekalian, di Kepulauan Tanimbar, itu paling ujung. Bawahnya nanti Darwin, Australia. Itu di Kepulauan Tanimbar saya sampai ke paling ujung Pak, namanya Pulau Selaru. Itu di bawahnya itu udah gak ada lagi kecuali Darwin, Australia. Di sana miskin udaranya bersih. Miskin lahan yang luas. Miskin dengan ikan yang tersedia diambil kapan saja. Miskin dalam jaring pengaman sosial lingkungan sekitar. Betul Mas ya? Tapi begitu sampai ke sini, miskin dalam lingkungan yang amat sempit. 3 kali 4 diisi 6 orang, 7 orang. Di sini Mas ya. Ditambah dengan polusi yang luar biasa tinggi. Lingkungan yang sangat tidak sehat. Pekerjaan yang tidak menentu dan tidak pasti. Ditambah dengan suhu yang sangat tidak bersahabat. Bapak Ibu kalau datang kampung-kampung itu ada berapa kampung yang ketika sampai keluar ujung kampung itu rasanya kayak baru bisa napas. Karena di dalam itu kelekep pengap. Pengap sekali. Jadi Bapak sekalian, saya dalam perjalanan itu kemarin ketika menjalani itu, Pak Zul dalam perjalanan gini, kita semua niatkan, bismillah, mudah-mudahan ikhtiar ini diridhoi dan diantarkan pada kemenangan. Kan gitu perjuangannya. Selebihnya kita bagian ikhtiar, selebihnya tawakal, sudah, gitu kira-kiranya. Sesudah menjalani Pak, itu yang ada adalah harus menang. Yang asalnya mudah-mudahan harus menang. Kenapa? Karena kita menyaksikan ini problem yang sudah ada di tempat ini bukan setahun 2 tahun. Tapi sudah dekade. Bapak Ibu sekalian ketemu seorang ibu di pinggir sungai. Anaknya 6. Saya tanya, ibu sudah berapa lama di sini? Saya di sini mulai tahun 71. Jadi jangan tanya sama mereka punya KTP Jakarta atau tidak. Karena itu kalau ada yang tanya, itu mereka yang itu mau digusur pinggir kali punya KTP Jakarta. Ya Allah Bu, Bapak, mereka bukan punya KTP. Kita belum ke Jakarta, mereka sudah tinggal di Jakarta. Ini di Bukit Duri yang digusur, yang sekarang dikembalikan. Dan ketika kita kalah, kita putuskan kita tidak akan naik banding. Kita akan bayar pada mereka semua. Jangan banding. Jangan banding. Itu sekalian, Bapak seorang ibu datang ke saya dan menceritakan, Pak Anies, rumah saya di sini, ditunjukkan tempatnya. Di sini tempat ayah saya dilahirkan tahun 34. Sekarang sudah hilang itu semua. Jadi sekalian, itu kemiskinan luar biasa ekstrim. Ini yang tadi angka-angka disampaikan oleh Pak Zul tercermin dalam observasi saya dan saya bisa jamin, kelas menengah Jakarta tidak pernah datang ke situ. Saya, kita semua, sebagian besar yang kalau disebut kelas menengah apa sih kriteria sederhananya? Kalau sakit nggak ke puskesmas, kalau punya anak mau sekolah nggak kirim ke SD pemerintah, SD Muhammadiyah. Kira-kiranya gitu kira-kiranya Pak. Tapi sudah nggak kirim. Kalau masih bergantung pada pemerintah, berarti pra menengah lah gitu. Sudah butuhnya pemerintah untuk apa? KTP, SIM, dan lain-lain. Tapi sudah bisa hidup mandiri. Bapak sekalian, yang hidup mandiri di Jakarta tidak lihat kenyataan ini. Dan saya saja yang dengan teman-teman yang sudah bekerja tidak melihat kenyataan ini. Dan di Jakarta, menurut statistik 223 RW statusnya kumuh miskin. RW ya.
RW. Dalam satu RW itu bisa 10 sampai 15 RT. Jadi kalau itu ada 15 RT kali 223, Pak Ibu. Itu jumlah kumuh miskin. Jadi, Bapak Ibu sekalian, lokasi tempat kita berdiskusi ini jaraknya hanya 500 meter dari lokasi tempat konstitusi kita disusun. Yang di situ tadi dibacakan. 500 di gedung Pancasila situ. Hanya 500 meter. Karena itu saya katakan di Jakarta kita berjanji menghadirkan keadilan sosial tahun itu. Tugas kita sekarang kita akan lakukan, deliver itu semua. Kita membersihkan. Jadi, dan ini angkanya, kalau kita lihat angka yang berikutnya yang tidak kalah mencengangkan. Pak Zul, yang miskin di Jakarta di bawah 500.000 rupiah per bulan, 500.000 rupiah, persisnya 510.000 rupiah, itu jumlahnya 385.000 orang. Begini. Kalau ada penduduk 10 juta, yang miskin 380 itu berarti 3,8%. Ya oke. 3,8%. Oke. Tapi kriterianya tadi 500.000. Begitu kriterianya diubah menjadi 1 juta rupiah per bulan, maka yang di bawah 1 juta jumlahnya 3 juta orang. 3 juta orang di Jakarta ini. Jadi sepertiga penduduk di Jakarta ini di bawah 3 juta, di bawah 1 juta rupiah per bulan. Nah, Bapak Ibu tahu 1 juta rupiah di Jakarta bisa dapat apa? Sebulan. Ini Bapak sekalian, yang kemudian, apalagi kalau dimasukkan dengan data-data yang lain, saya nggak mau mengeksplorasi lebih jauh soal itu. Sekarang lebih banyak, lalu what next gitu, dengan kenyataan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana seorang wanita muda ya bercerita sambil menangis di hadapan Anies Baswedan. Bagaimana dia menanyakan sebuah undang-undang untuk perlindungan, teman-teman. Dan inilah jeritan tangisan masyarakat ya. Bagaimana masyarakat ya menantikan gagasan Anies Baswedan, teman-teman. Ini sangat mengharukan sekali bagaimana Anies menjawab dengan hati yang luar biasa ya. Dan seandainya Anies menang di Pilpres kemarin, teman-teman, dan menjadi presiden, saya yakin bahwa Anies akan memperjuangkan hak-hak rakyat kecil ya, yang tertindas, rakyat kecil yang menjerit ya. Anies Baswedan memberikan solusi yang luar biasa ya. Walaupun beliau saat ini mungkin kalah, teman-teman, bukan akhir dari segalanya. Namun itu adalah awal bagaimana Anies Baswedan ya memberikan lebih semangat lagi untuk ke depannya. Dan kalau kita melihat harapan demi harapan masyarakat terhadap Anies Baswedan terus menggebu-gebu. Anies ya diharapkan bisa menjadi calon presiden ke depan, teman-teman, untuk Indonesia yang lebih maju. Harapan masyarakat ini pun tumbuh ya seiring bagaimana mereka melihat pemerintahan Prabowo Subianto saat ini, teman-teman, ya masih dianggap kurang ya oleh kalangan masyarakat. Bagaimana menurut kalian?